Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Farizi yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau berbagi kisah sahabat Nabi ahli ibadah dan paling banyak meriwayatkan hadis sahih, tetapi dia sering merasakan kelaparan yang amat dahsyat, sehingga sering dianggap gila. Siapakah dia? Tonton video ini hingga akhir. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi. Kelaparan, ahli ibadah ini sering dianggap gila. Siapa dia? Dia bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia adalah ahli ibadah yang begitu banyak meriwayatkan hadits sehingga tidak tertandingi oleh sahabat lainnya. Namun, terkadang ia sering dianggap memiliki penyakit gila. Padahal, ia menderita kelaparan. Dikisahkan dari buku Himpunan Fadilah Amal, karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah, bahwa pada suatu hari, sambil membersihkan hidungnya dengan sapu tangan katun, Abu Hurairah berbicara sendiri, Lihatlah Abu Hurairah, sekarang ia membersihkan hidungnya dengan sapu tangan bagus dari katun. Padahal, aku masih ingat bagaimana aku dahulu ketika jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyangka aku telah gila, sehingga mereka menginjak leherku dengan kaki mereka. Sebenarnya aku tidak gila, tetapi sedang kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami kelaparan yang luar biasa. Bahkan terkadang ia jatuh pingsan karena lapar. Dan orang-orang menyangka ia terserang penyakit gila. Pada masa itu, penyakit gila bisa disembuhkan dengan cara diinjak lehernya dengan kaki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, andaikan kalian perhatikan keadaan kami dahulu, maka kalian akan menjumpai bahwa ada di antara kami yang tidak dapat berdiri karena lapar, karena berhari-hari tidak makan sedikit pun. Ia pernah terbaring sambil menekan perut ke tanah, bahkan kadangkala mengikatkan batu di perutnya, karena lapar yang amat sangat. Suatu ketika ia sengaja duduk-duduk di pinggir jalan, tempat berlalu lalang orang-orang. Ia berharap semoga ada orang yang mengenalinya. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah mengajaknya berbincang-bincang. Ia berharap Abu Bakar radhiyallahu anhu akan mengajak ke rumahnya sebagaimana kebiasaan mulia beliau, yakni menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun kali ini Abu Bakar tidak mengajak ia ke rumahnya dan tidak banyak berbicara. Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajakku ke rumahnya, atau karena keadaan rumahnya yang tidak ada makanan, ujar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian lewatlah Umar radhiyallahu anhu, namun kali ini harapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu gagal. Akhirnya datangnyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum ketika melihat Abu Hurairah. Beliau langsung memahami keinginanku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mari ikut aku, wahai Abu Hurairah." Maka, ia pun mengikuti Rasulullah sampai ke rumah beliau dan diizinkan masuk. Di dalam rumah Rasulullah terdapat semangkuk susu yang sengaja dihidangkan untuk beliau. Rasulullah bertanya kepada orang di rumah, "Dari mana susu ini?" Ternyata susu tersebut adalah hadiah dari seseorang untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Hai Abu Hurairah, panggillah ahli sufah kemari." Ahli sufah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan, bahkan sumber makan yang jelas juga tidak ada. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan mereka dua-dua atau empat-empat kepada sahabat yang mampu. Beliau sendiri biasa menerima 2 orang ahlus sufah sebagai tamunya. Jumlah ahlus sufah tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah 70 orang. Telah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang makanan dari mana saja, seperti sedekah, maka beliau akan membagikan makanan itu kepada mereka. Namun, beliau tidak ikut makan beserta mereka. Jika makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang mereka untuk makan bersama. Pada saat itu pula Rasulullah menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengundang mereka minum bersama. Ketika harus mengundang para sahabat, Abu Hurairah ragu, apakah susu yang ada akan mencukupi. Setelah memanggil ahlus sufah, ia disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membagikan susu tersebut.
Abu Hurairah berkata, dalam benakku terpikir bahwa giliranku adalah yang terakhir, bahkan mungkin aku tidak akan mendapat sisa sedikit pun. Tetapi merupakan perbuatan yang mustahil, jika ia tidak mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkeliling memegang mangkuk susu itu dan menyuguhkan kepada setiap orang yang hadir pada saat itu. Mereka pun minum sepuasnya. Setelah mereka puas, barulah susu itu dikembalikan kepada Abu Hurairah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah. Beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Sekarang tinggal kita berdua." Abu Hurairah berkata, "Benar ya Rasulullah." Sabda beliau, "Sekarang minumlah." Maka, Abu Hurairah langsung meminumnya, lalu berhenti. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayo minumlah lagi." Ia pun minum lagi, dan terus meminumnya, sehingga ia berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku tidak dapat minum lagi." Akhirnya, beliau Rasulullah meminum susu yang tersisa dari mangkuk tersebut. Subhanallah, ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Susu yang jumlahnya sedikit bisa untuk diminum umatnya yang begitu banyak, itu semua karena rahmat Allah Ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk golongan orang yang sabar dan qanaah. Ia sering mengalami kelaparan seperti itu. Sampai pada suatu masa, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan kepada kaum muslimin, keadaan mereka mulai bertambah baik. Ia memiliki sebuah kantong berisi biji-bijian kurma yang ia gunakan untuk berzikir. Bila kantong itu telah kosong, maka budaknya memenuhinya kembali dan diletakkan di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka, ia mulai bertasbih lagi dari awal. Ia, istrinya, dan pelayannya, biasa membagi malam menjadi 3 bagian. Mereka menghidupkan setiap malam dengan 3 giliran, sehingga sepanjang malam selalu dihidupkan dengan ibadah kepada Allah. Dan inilah kisah hikmah sahabat Nabi yang mulia ini. Meskipun kelaparan dia tidak tamak, dan tetap taat kepada junjungannya yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah mulia ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.